Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Orang Asing di Pinggiran. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Minjun telah menemukan sosok naga yang telah terlibat dalam kasus hilangnya Taejon yang merupakan presiden dari Hyosung Industry. Namun ketika Minjun ingin melacak lebih dalam lagi melalui Yeonju, ia menyadari bahwa Adelines sedang mengincar seseorang yang tidak lain adalah Legfit yang berada di dalam wilayah perlindungannya. Meski Legfit sempat dalam keadaan kritis karena Adelines yang menggunakan amukannya, tapi berkat Dongchul yang mengingat pesan Minjun membuatnya berhasil menyelamatkan Legfit. Berkat kewaspadaan Minjun dalam menyembunyikan sirip perlindungan, Minjun akhirnya bisa datang tepat waktu untuk menolong mereka berdua. Tindakan Adelines yang menyerang Legfit untuk mencari petunjuk soal Taejon membuatnya harus menjadi sasaran amukan Minjun hari itu juga. Minjun memberitahu jika ia tahu bahwa Adelines baru berusia 64 tahun dan baru 6 tahun menerima izin bersyarat untuk pindah ke bumi. Alasan kenapa Adelines tidak mendapatkan izin sepenuhnya adalah karena ada masalah yang terjadi di dimensi sebelumnya yang Adelines tempati. Adelines tentunya jadi kesal karena bisa-bisanya seorang manusia biasa mengetahui informasi miliknya yang sangat rahasia. Minjun mengatakan sepertinya Adelines tidak tahu siapa dirinya karena Adelines hanya ketakutan di hadapan naga lainnya dan tidak pernah pergi ke pertemuan para naga. Adelines yang tersinggung oleh Minjun tentunya sangat marah dan ia berniat untuk bertarung habis-habisan dengan Minjun. Minjun menanyakan apakah Adelines tidak takut berubah di tempat seperti ini karena ia yakin para tetua naga pasti akan senang melihat kekacauan yang dibuatnya. Adelines yang diberitahu bahwa para tetua naga akan bertindak jika dirinya berubah menjadi seekor naga di tempat umum membuatnya memikirkan ulang tindakannya. Minjun kemudian memberitahu Adelines agar mengikutinya karena ia memiliki tempat yang bagus agar Adelines bisa mengamuk tanpa memikirkan para tetua naga. Adelines dengan wajah senangnya tentunya akan mengikuti Minjun ke tempatnya dan berjanji akan membuat Minjun menyesali perbuatannya. Jauh dari keramaian kota, Minjun telah menunggu Adelines dengan wajah yang cukup menyeramkan sambil mengatakan Adelines pasti takut pada para tetua naga karena sampai mengikutinya kemari. Adelines tentunya meremehkan Minjun karena seorang manusia bisa-bisanya bilang jika dirinya telah masuk ke dalam perangkap Minjun. Adelines kemudian mengatakan hanya ada satu kepastian di tempat ini, yaitu kematian Minjun yang berani memprovokasinya. Pada saat itu juga, Adelines tidak menahan dirinya dan langsung berubah menjadi seekor naga asli yang bersiap untuk menyerang Minjun. Adelines yang sudah berubah ke bentuk naganya langsung menyerang Minjun dengan taringnya, tapi Minjun terlihat masih sangat santai menghadapinya. Serangan Adelines sebagai seekor naga tentunya bukan main-main hingga membuat area serangannya membekas, tapi itu membuat Minjun ingin mengingat terakhir kali ia berburu seekor naga. Karena tangan Minjun masih belum sembuh setelah menggunakan warp magic karena keadaan darurat sebelumnya, Minjun sepertinya tidak punya pilihan lain. Minjun yang tidak bisa menggunakan tangan kirinya untuk sementara memutuskan untuk memotong tangannya sendiri menggunakan relik terkutuk. Dengan menghilangnya tangan kiri Minjun, sebuah energi hitam juga ikutan muncul di tempat Minjun memotong tangannya. Adelines yang melihat Minjun sedang melakukan sesuatu tentunya tidak ingin membiarkan Minjun melakukannya. Energi hitam yang memancar deras di sekitar Minjun rupanya mulai membentuk tangan baru untuk Minjun. Jika dipikir-pikir lagi, Minjun sepertinya memiliki sihir hitam yang sangat overpower.
Karena Adeline sudah berani mengacau di wilayah yang ia lindungi, Min Jun bersumpah akan membuat Adeline menerima akibatnya. Min Jun sendiri tampaknya sudah tidak boleh bersantai lagi karena Adeline sepertinya mulai mendekat ke arah Min Jun. Adeline kemudian menyerang Min Jun menggunakan rahangnya, tapi sayangnya serangan Adeline percuma saja karena Min Jun bisa dengan mudah menghindari serangannya. Meski Adeline adalah seekor bayi naga, tapi Min Jun tidak akan menahan diri untuk melawannya, dan Min Jun langsung mengumpulkan kekuatannya. Setelah sedikit mengumpulkan kekuatannya, Min Jun melancarkan pukulannya tepat di dagu Adeline dengan sangat kuat, hingga Adeline terlihat merasakan pukulannya. Adeline yang sempat sempoyongan jadi tak percaya karena ada seorang manusia yang bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Karena serangan biasa tidak mempan pada Min Jun, Adeline langsung memutuskan untuk mengeluarkan kekuatan nafas naga miliknya kepada Min Jun. Min Jun rasa Adeline sudah gila karena bisa-bisanya berpikir untuk menggunakan nafas naganya di tempat seperti ini. Min Jun kemudian mengeluarkan sihir blink untuk berpindah ke atas kepala Adeline, dan ia menanyakan apakah Adeline berencana membakar hutannya menggunakan nafas itu. Agar bisa dengan cepat mengalahkan naga, Min Jun mengingat bagian kelemahan naga dan mengincar bagian kontrol keseimbangan otak posterior. Dengan menyerang bagian otak yang tepat seperti itu, Min Jun bisa membuat Adeline mengalami gegar otak dan Min Jun mulai menyerangnya. Serangan Min Jun tampaknya benar-benar sangat kuat sampai bisa membuat Adeline membatalkan nafas naganya. Min Jun rasa serangannya tadi sudah berhasil tepat sasaran karena sihir pertahanan yang melindungi tubuh Adeline sebelumnya telah melemah. Dikala sihir perlindungan naga melemah, Min Jun mulai ke langkah selanjutnya, di mana ia harus memberikan kutukan pada Adeline. Adeline tentunya terbangun karena merasakan kesakitan, tapi itu memang sudah menjadi tujuan Min Jun untuk memberikan hukuman padanya. Min Jun kemudian memberikan tekanan pada titik yang bisa menyebabkan tubuh bagian bawah Adeline menjadi lumpuh. Adeline yang merasakan kesakitan ingin Min Jun segera berhenti karena ia masih ingin hidup. Namun sayangnya, Min Jun sudah tidak peduli dengan omong kosong Adeline dan terus menusuknya. Min Jun mengatakan meskipun Adeline itu dungu dan lemah, tapi seharusnya dia bisa menjadi sedikit lebih pintar. Min Jun menyinggung jika siapapun yang berani mengganggu ataupun menyentuh wilayahnya, itu tidak akan berakhir dengan baik-baik saja.